belum hadir? Ada semua ya. Alhamdulillah ada semua. Jadi tidak ada lagi yang kendala sakit dan sebagainya ya. Oke, adik sekalian, hari ini kita akan kembali mempelajari tentang Pancasila, ya, mempelajari tentang Pancasila. Yang tentu adik semua sudah mengetahui apa lambang negara kita, ya. Tapi sebelum saya memulai, saya akan tanya dulu dengan materi-materi yang lalu, ya. Saya ingin tanya kepada Rifta, ya, apa arti dari Pancasila? Silakan. Pancasila berasal dari bahasa dan kata dan terdiri dari dua kata. Pasca yang berarti lima, dan bahasa politik atau asas. Sehingga Pancasila secara harfiah berarti lima dasar. Baik, terima kasih sudah memberikan jawaban yang sangat baik, ya. Kemudian hari ini kita akan belajar Pancasila dan sedikit ada beberapa penjelasan berkaitan dengan Pancasila, ya. Jadi Pancasila ini adalah merupakan sebagai dasar negara, ya, merupakan sebagai dasar negara Indonesia yang merupakan filosofi dan ideologi yang memandu kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Kemudian di balik Pancasila memiliki makna dan juga nilai-nilai tersendiri, ya. Yang pertama, memiliki yang namanya ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, keempat kerakyatan, dan kelima keadilan sosial. Nah, dan masing-masing ini memiliki makna. Makna yang pertama adalah ketuhanan, yakni mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai sumber segala kebaikan. Ya, sebagai sumber segala kebaikan. Kemudian yang kedua, ada kemanusiaan, ya, yang dimana maknanya adalah menghargai dan juga menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, ada yang namanya persatuan, yakni menjaga keutuhan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, ada kerakyatan. Maknanya adalah yakni sangat mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, terakhir, keadilan sosial. Keadilan sosial ini mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai panduan hidup, ya. Jadi masyarakat Indonesia memiliki lambang negara namanya Pancasila, dan Pancasila ini sebagai pegangan hidup dalam bernegara, ya. Sumber hukum tertingginya dari Pancasila. Yang pertama, berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi acuan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, bermasyarakat. Nilai-nilai Pancasila menuntut kita untuk saling menghargai dan juga hidup rukun. Kemudian terakhir, berindividu. Pancasila mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, disiplin, dan bermoral. Nah, kemudian berikutnya, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menunjukkan sikap kita terhadap Pancasila. Yang pertama, kita harus memahami, ya. Yang kedua, melestarikan. Yang terakhir, harus mengamalkan. Yang pertama adalah memahami sebenarnya bagaimana makna dari Pancasila tersebut, ya, mempelajari Pancasila. Yang kedua ada melestarikan, yakni turut serta dalam menjaga dan juga melestarikan Pancasila. Yang terakhir, mengamalkan, ya, yakni mengamalkan apa yang ada di dalam Pancasila dan harus kita aplikasikan di setiap. Baik, adik-adik sekalian, berdasarkan materi yang telah dijelaskan tadi, ya, berikut saya akan membagikan tugas diskusi, ya, yang telah dibagi ke 3 kelompok. Ya, yang ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Kelompok 1 itu membahas tentang nilai
nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk kelompok 2 itu membahas tentang nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang kelompok 3 membahas tentang nilai persatuan Indonesia. Ya, jadi masing-masing kelompok sudah memiliki materinya. Ya, saya akan bagikan. Dan saya beri waktu sekitar 30 menit untuk setiap kelompok berdiskusi berkaitan dengan materi yang sudah saya berikan. Ya, berkaitan dengan materi diskusi yang sudah saya berikan. Silakan berdiskusi. Aman ya? Kelompok 2, kelompok 3. Karena sudah semua mengisi diskusinya, saya persilakan untuk setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya dimulai dari kelompok 1. Silakan. Silakan maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pengertian nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pentingnya nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh penerapan nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar moral dan spiritual bangsa Indonesia dan tercantum dalam sila pertama Pancasila. Maknanya adalah pengakuan dalam keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Nilai ini mengandung beberapa aspek pentingnya, yaitu 1. Kepercayaan terhadap Tuhan. Bangsa Indonesia meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta, pemelihara, dan penguasa alam semesta. 2. Kebebasan beragama. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan keinginan masing-masing. 3. Toleransi antarumat beragama. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi toleransi dan saling menghormati antarumat beragama. 4. Keagamaan sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai agama menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dalam bersikap dan bertindak. 2. Pentingnya nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai ketuhanan yang Maha Esa memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain: 1. Memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa menjadi landasan moral yang mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk. 2. Meningkatkan moralitas dan etika. Nilai-nilai agama mendorong masyarakat untuk berperilaku baik dan bermoral. 3. Mempromosikan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan aja. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya menyampaikan hasil diskusi kelompok kami kelompok 2, yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang akan kami bawakan adalah pengertian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, pentingnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, contoh penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pengertian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sila kedua Pancasila yang mencerminkan kesadaran dan sikap moral manusia dalam hubungannya dengan norma dan kebudayaan. Sila ini menekankan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia. 2. Pentingnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki peran penting
penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu pertama, membangun masyarakat yang harmonis. Kedua, meningkatkan keadilan sosial. Ketiga, memajukan kesejahteraan bersama. Keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, contoh penerapan. Berikut beberapa contoh penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Kedua, bantu orang yang membutuhkan. Ketiga, menghargai perbedaan. Keempat, menjaga toleransi. Kelima, melakukan gotong royong. Keenam, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Sekian diskusi kelompok kami. Wabillahi taufiq wassalaam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, adik sekalian, terima kasih atas penyampaian materi setiap diskusinya dan dalam materi dan atas materi yang telah saya berikan tadi. Ya, ada yang mau menanggapi berkaitan dengan diskusi tadi? Tidak ada ya? Ya baik, tidak ada. Kemudian di besok hari silakan sekalian mengerjakan tugas kembali mencari contoh-contoh kehidupan sehari-hari berkaitan dengan Pancasila, ya, baik dari sila pertama sampai sila yang ketiga, ya, di setiap kelompoknya. Ya, besok silakan dicari contoh-contoh, ya, contoh-contoh kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila yang ketiga saja, ya. Jadi itu. Kemudian demikian untuk kita pada hari ini. Mudah-mudahan besok semua bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.